Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ketemu di kelas kimia dasar bersama saya Tantra Dimalarasati. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya atau materi sebelumnya tentang laju reaksi. Di video kali ini kita akan membahas tentang faktor penentu laju reaksi dan orde reaksi. Baik, untuk faktor penentu laju reaksi, ada 5 faktor yang akan mempengaruhi. Yang pertama, kita akan mulai membahas satu-satu. Yang pertama ada konsentrasi dari reaktan. Oke, jadi untuk konsentrasi reaktan, semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka akan semakin banyak juga jumlah partikel reaktan yang bertumbukan. Sehingga semakin tinggi juga frekuensi terjadinya tumbukan yang menyebabkan laju dari reaksi tersebut akan meningkat. Di sini seperti digambar, semakin banyak konsentrasi reaktannya, maka tumbukannya akan frekuensi tumbukannya juga akan bertambah yang akan menyebabkan meningkatnya laju reaksi. Contohnya seperti misalnya dalam reaksi korosi besi di udara. Jadi laju reaksi korosi besi itu akan lebih tinggi pada udara yang kelembabannya lebih tinggi, atau kelembaban yang lebih tinggi di sini maksudnya konsentrasi reaktan H2O-nya yang lebih tinggi. Itu akan menyebabkan laju reaksi korosi besi lebih tinggi. Oke, kemudian faktor yang kedua yaitu luas permukaan, di mana nanti semakin besar luas permukaan bidang seluruh antar partikel, semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Sehingga kalau tumbukannya semakin banyak, berarti laju reaksinya juga akan semakin cepat. Itu pengaruh dari luas permukaannya ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor tekanan. Jadi biasanya ini jadi untuk reaksi dalam fasa gas. Jadi reaksi dalam fasa gas ini akan dipengaruhi oleh tekanan, di mana jika P-nya besar atau tekanannya besar, maka volumenya akan menurun hingga konsentrasinya akan membesar, di mana nantinya akan menyebabkan laju reaksinya akan semakin cepat. Seperti itu kalau untuk faktor tekanan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor keempat. Faktor keempat itu ada suhu atau temperatur, di mana semakin tinggi temperatur, maka akan semakin tinggi energi kinetik dari partikel reaktan, sehingga frekuensi tumbukan dan energi tumbukan akan meningkat. Jadi oleh karena itu nanti itu semakin tinggi temperatur, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Contohnya seperti misalnya kalian punya glowing stick. Tahu glowing stick yang menyala-nyala itu? Jadi glowing stick itu akan lebih cepat bereaksi dan lebih terang nyalanya jika berada di dalam air yang panas dibanding air dengan suhu yang lebih dingin. Kemudian yang kelima adalah faktor katalis. Jadi kita tahu katalis ini mempunyai fungsi atau kegunaan untuk mempercepat laju reaksi. Jadi kalau dilihat dari grafik yang sebelah kiri, ada yang garis yang tinggi ini reaksi tanpa katalis, sedangkan garis yang putus-putus merupakan reaksi dengan katalis, di mana reaksi yang menggunakan katalis dia akan mempercepat
laju reaksi dengan mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jadi energinya akan lebih sedikit daripada reaksi tanpa menggunakan katalis. Jadi katalis ini menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Jadi katalis ini untuk mempercepat laju reaksi, dia tidak akan mempengaruhi produk ya. Jadi dia hanya mempercepat laju reaksi saja. Oke, baik. Itu tadi kelima faktor penentu dari laju reaksi. Kemudian selanjutnya adalah order reaksi, di mana order reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaktan. Oke, jadi order reaksi tadi banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Di mana order reaksi itu merupakan total keseluruhan order pada setiap reaksinya. Misalnya, di sini ada reaktan A ditambah reaktan B menghasilkan produk C dan D, di mana jadi lajunya sama dengan K atau konstanta laju reaksi kali A pangkat X kali B pangkat Y, di mana nanti order reaksinya yaitu X plus Y. Oke, jadi order reaksi sendiri ini ditentukan melalui percobaan atau eksperimen. Tapi ingat, order reaksi tidak ada kaitannya dengan koefisien dari reaksi. Selain itu juga, order reaksi ini dia menunjukkan pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksinya. Nanti kan dicontoh, nanti kalian akan lebih jelas. Baik, yang pertama, jadi ada 3 reaksi, ada 3 order reaksi yang sering atau umum digunakan. Ada reaksi order 0, order 1, dan order 2. Jadi yang pertama kita akan bahas reaksi order 0, di mana reaksi dikatakan berorder 0 jika perubahan konsentrasi reaktan tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Artinya apa? Artinya perubahan konsentrasi reaktan tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Jadi besarnya laju reaksi ini akan hanya dipengaruhi oleh konstanta laju reaksi. Jadi semakin atau perubahan konsentrasi reaktan, ini A ini misalnya reaktannya A, perubahan konsentrasi reaktan ini dia tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Jadi laju reaksinya akan selalu tetap walaupun konsentrasi reaktannya berubah. Jadi dia hanya akan dipengaruhi oleh nilai K-nya aja. Oke, selanjutnya itu ada reaksi order 1. Jadi kalau untuk reaksi order 1 yaitu dikatakan mempunyai order 1 apabila besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Jadi kalau dari grafiknya dikatakan dia laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi, sehingga grafiknya akan membentuk seperti ini. Jadi artinya jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksinya juga akan meningkat sebesar 2 kali semula juga. Jadi untuk laju reaksi V sama dengan K dikali A pangkat 1. Berarti 1 di sini berarti dia order 1. Itu. Oke, selanjutnya yaitu reaksi order 2. Jadi suatu reaksi dikatakan mempunyai order 2 apabila besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi reaksinya. Jadi jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksinya akan meningkat sebesar pangkat 2-nya atau 4 kali semula. Jadi V-nya sama dengan K dikali konsentrasi reaktan
pangkat 2. Jadi di sini berarti orde 2. Oke, ini jadi ada contoh soal. Ini diketahui data percobaan laju reaksi A plus B2 menghasilkan AB2. Jadi yang di dalam tabel ini merupakan data hasil percobaan, di mana sudah diketahui konsentrasi A-nya sekian, konsentrasi B2-nya sekian, laju reaksinya sekian. Disuruh menentukan order reaksi terhadap A, order reaksi terhadap B2, kemudian order reaksi total, yaitu nanti order reaksi A terhadap A ditambah order reaksi terhadap B2. Kemudian juga diminta menentukan harga tetapan dari K atau konstanta laju reaksi. Kemudian disuruh menuliskan persamaan laju reaksinya. Coba silahkan dicoba untuk mengerjakan dulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan online selanjutnya. Oke, ini untuk contoh soalnya. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir tentang aplikasi dari laju reaksi. Misalnya, jadi saya akan membagi aplikasi dalam industri dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau untuk di dalam industri, di sini saya kasih contoh, ada pembuatan amonia atau NH3 dengan metode Haber, di mana reaksi ini dia berlangsung lambat pada suhu ruang. Jadi dia akan atau reaksi ini mempunyai kondisi optimum jika berlangsung pada suhu 500 derajat Celcius dengan tekanan 150 hingga 350 atmosfer. Di mana nanti dalam pembuatan amonia ini juga kita akan menambahkan katalis besi oksida untuk mempercepat laju reaksinya. Selain itu juga contohnya di dalam pembuatan gas SO3. Reaksinya seperti ini, di mana reaksi juga berlangsung lambat jika pada suhu ruang. Jadi dia akan berlangsung secara optimum pada suhu 500 derajat Celcius dengan tekanan 1 atmosfer dengan ditambahkan katalis vanadium 5 oksida. Oke, ini dua contoh untuk aplikasi laju reaksi dalam industri. Kemudian kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari ya bisa seperti untuk pengawetan makanan. Misalnya nih ada dua contoh pengawetan makanan. Yang pertama penambahan refrigeran atau zat pendingin, atau maksudnya disimpan di dalam lemari pendingin, di mana gunanya untuk menghambat aktivitas dari mikroorganisme. Kemudian yang kedua itu dengan penambahan antioksidan pada makanan, di mana berguna untuk mencegah penengikan. Penengikan itu bau tengik gitu ya. Jadi contoh antioksidan yang bisa ditambahkan seperti butyl hidroksianisol atau BHA, kemudian BHT ataupun tokoferol yang berupa vitamin E. Jadi ini dua contoh untuk pengawetan makanan atau aplikasi laju reaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi pembahasan tentang faktor penentu laju reaksi, order reaksi, serta aplikasinya dalam industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh soalnya silahkan dikerjakan dulu semampunya, nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan live selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah atau menghubungi saya lewat WhatsApp grup atau Oke, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.